Halo teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan mengenai pencemaran air, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai pengertian air dan badan air. Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O. Satu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Penggunaan air yang utama dan sangat vital bagi kehidupan adalah sebagai air minum. Hal ini terutama untuk mencukupi kebutuhan air di dalam tubuh manusia itu sendiri. Badan air yang pertama yaitu air laut, mempunyai sifat asin karena mengandung garam NaCl. Air laut ini memiliki kadar garam NaCl sebesar 3%. Dengan keadaan ini, maka air laut tidak memenuhi syarat untuk diminum. Badan air yang kedua yaitu air atmosfer atau air hujan. Untuk menjadikan air hujan sebagai air minum, hendaknya jangan langsung menampung air hujan saat hujan turun, karena masih mengandung banyak kotoran. Sebaiknya, air hujan mulai ditampung beberapa saat setelah hujan turun. Selain hal tersebut, yang juga harus diperhatikan adalah air hujan mempunyai sifat agresif, terutama terhadap pipa-pipa penyalur dan bak-bak reservoir. Sehingga hal ini akan mempercepat terjadinya korosi atau karatan. Yang ketiga yaitu air permukaan. Air permukaan adalah air hujan yang mengalir di permukaan bumi. Pada umumnya, air permukaan ini akan mendapat pengotoran selama pengalirannya, misalnya oleh lumpur, batang-batang kayu, daun-daun, limbah industri, dan lainnya. Air permukaan ada dua macam, yaitu air sungai dan air rawa. Yang keempat ada air tanah. Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah di dalam zona jenuh, di mana tekanan hidrostatiknya sama atau lebih besar dari tekanan atmosfer. Air tanah terbagi atas air tanah dangkal dan air tanah dalam. Badan air yang terakhir yaitu ada mata air. Mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah. Mata air berasal dari air tanah dalam. Hampir tak terpengaruh oleh musim serta kualitas dan kuantitasnya sama dengan keadaan air dalam. Berdasarkan keluarnya atau munculnya air ke permukaan tanah, mata air terbagi atas, pertama, rembesan, di mana air keluar dari lereng-lereng, dan kedua ada umbul, di mana air keluar ke permukaan pada suatu dataran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pencemaran air. Pencemaran air dalam industri farmasi sendiri adalah peristiwa yang terjadi ketika zat berbahaya seperti bahan kimia atau mikroorganisme dari limbah industri yang mencemari aliran sungai, danau, lautan, atau badan air lainnya, sehingga menurunkan kualitas air dan menjadikannya beracun bagi manusia atau lingkungan, sehingga tidak layak bila dikonsumsi. Sumber-sumber pencemaran air. Yang pertama ada limbah infeksius, yaitu limbah yang berkaitan dengan penelitian laboratorium seperti contohnya limbah dari jarum suntik bekas, sarung tangan karet bekas, dan lain-lain. Kedua, ada limbah farmasi, yaitu terdiri dari zat aktif, obat-obatan kadaluarsa, obat yang terbuang karena batch yang tidak memenuhi spesifikasi atau kemasan yang terkontaminasi, obat yang tidak diperlukan lagi, atau limbah dari proses produksi obat. Yang ketiga, ada limbah kimia, yaitu limbah yang dihasilkan dari penggunaan bahan kimia dalam tindakan medis, veterinari, laboratorium, proses sterilisasi atau riset. Dalam hal ini dibedakan dengan buangan kimia yang termasuk dalam limbah farmasi dan sitotoksik.
Yang terakhir ada limbah radioaktif, yaitu bahan yang terkontaminasi dengan radioisotop yang berasal dari penggunaan medis atau riset radionuklida. Parameter kualitas air. Menurut Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990, syarat kualitas meliputi parameter fisik, kimia, radioaktivitas, dan mikrobiologis. Yang pertama, parameter fisik, yaitu meliputi bau, rasa, warna, kekeruhan, suhu, dan jumlah zat padat terlarut. Yang kedua ada parameter mikrobiologis. Sumber-sumber air di alam pada umumnya mengandung bakteri. Jumlah dan jenis bakteri berbeda sesuai dengan tempat dan kondisi yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari harus bebas dari bakteri patogen. Bakteri golongan coli tidak merupakan bakteri golongan patogen. Namun, bakteri ini merupakan indikator dari pencemaran air oleh bakteri patogen. Yang ketiga ada parameter radioaktivitas. Dari segi parameter radioaktivitas, apapun bentuk radioaktivitas efeknya adalah sama, yakni menimbulkan kerusakan pada sel yang terpapar. Kerusakan dapat berupa kematian dan perubahan komposisi genetik. Keempat, parameter kimia. Dari segi parameter kimia, air yang baik adalah air yang tidak tercemar secara berlebihan oleh zat-zat kimia yang berbahaya. Penggunaan air yang mengandung bahan kimia beracun dan zat-zat kimia yang melebihi ambang batas berakibat tidak baik bagi kesehatan dan material yang digunakan manusia. Contohnya PB, besi, klorida, tembaga, mangan, dan seng. Dampak pencemaran air. Pertama, penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Dampak pencemaran air yang kedua yaitu dapat menimbulkan penyakit. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga bisa digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa penyakit tertentu. Ketiga, pemekatan hayati. Coba kamu pikirkan apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun. Bahan beracun itu dapat meresap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Selanjutnya, hewan-hewan kecil seperti zooplankton akan memakan alga tersebut. Kemudian zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil dan ikan besar akan memakan ikan yang kecil. Apabila ikan-ikan besar tersebut ditangkap oleh manusia dan dimakan, maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia. Zooplankton yang makan alga tidak hanya satu, tetapi banyak sel alga yang dimakan. Dengan demikian, zooplankton tersebut sudah mengandung bahan beracun yang banyak. Demikian juga halnya dengan ikan kecil yang memakan zooplankton. Dan ikan besar akan memakan ikan kecil tidak hanya satu. Makin banyak memakan ikan-ikan kecil, maka makin banyak bahan pencemar yang masuk ke tubuh ikan besar. Bagaimana dengan tubuh manusia jika sering makan ikan yang beracun tersebut? Dampak pencemaran air yang keempat yaitu merusak pemandangan. Kadang-kadang air limbah mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem, tetapi mengganggu pemandangan kota. Meskipun air yang tercemar tidak menimbulkan bau, perubahan warna air mengganggu pandangan mata kita. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan dari keasrian kota. Dampak pencemaran air yang terakhir yaitu mempercepat kerusakan benda.
Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri menjadi gas yang dapat merusak, seperti H2S. Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Agar terhindar dari hal-hal di atas, sebaiknya sebelum dibuang, air limbah harus diolah terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan baku mutu air limbah. Penanggulangan pencemaran air. Yang pertama, tidak membuang sampah atau limbah di sungai atau sumber air lainnya. Kedua, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Ketiga, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Keempat, menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Dan yang kelima, menggunakan sistem pengolahan limbah anaerob, aerob, dan anaerob koagulasi, flokulasi yang telah melalui riset tentang capaian pengolahan limbahnya.